Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabarnya Bunda Rai? Puji Tuhan Bunda, baik. Bunda apa kabar Bunda? Wow, luar biasa. Tetap semangat dan tetap bersuka cita. Walaupun ibadah kita masih di rumah ya Bunda? Iya, di rumah masing-masing ya Bun. Iya, di rumah masing-masing. Nah Bunda, walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap pakaian rapi ya? Iya pastinya, seperti kita pergi ke gereja. Rambut harus disisir, pakaian harus rapi karena kita menghadap Tuhan Bunda. Iya betul, dan jangan lupa Bunda alat-alat untuk ibadahnya, ya, yaitu Alkitab. Iya, pasti dan yang pertama Alkitab. Dan kalau ada di rumah Kidung Ceria ya Bunda ya. Kalau adik-adik punya Kidung Ceria ya. Bunda, liturgos kita hari ini dilayani oleh siapa ya? Ada pastinya Bunda Yo. Dan ada Bunda Rai. Juga ada Kak Dandi yang mengiringi musik dalam ibadah kita hari ini. Iya Bunda. Oh iya Bunda, sebelum kita ibadah kita ngapain dulu ya? Kita bersaat teduh dulu ya Bunda. Oh iya, saat teduh. Anak-anak di rumah juga dalam posisi saat teduh ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oh iya Bunda Rai. Iya Bun. Kita mau mulai ibadah, kita ajak anak-anak untuk berdiri ya. Oh ayo anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 127. Ya, Haleluya, haleluya. Pakai apa Kak? Pakai gerakan. Iya, ada gerakan tangannya ya anak-anak. Ayo kita tetap berdiri ya Bunda. Iya, anak-anak juga tetap berdiri ya. Iya, karena kita akan memulai ibadah kita. Nah anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita memohon Tuhan untuk memberkati ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Sekarang saatnya kami akan melakukan ibadah impa hari ini. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah ini hanya terjadi dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Nah Bunda Rai, kita mau siap-siap dengar firman loh. Oh ya? Iya, anak-anak harus menyiapkan apa Bunda Rai? Pastinya pertama Alkitab Bunda. Ya, Alkitab, terus alat tulis ya supaya bisa catat ya Bunda ya. Kalau ada yang penting-penting. Iya, apa yang penting dari kakak layan yang jelaskan firman nanti anak-anak bisa catat supaya bisa ingat ya Bunda ya. Supaya anak-anak bisa bertumbuh ya Bunda. Iya, betul sekali. Sekarang sebelum kita memulai mendengarkan firman Bunda, kita akan bernyanyi loh. Oh ya? Ya, dari Kidung Ceria. Iya, dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Pakai gerakan ya Bunda? Iya, pakai gerakan ya. Anak-anak semua juga bergerak. Ayo kita berdiri lagi ya. Bunda. Iya, betul. Anak-anak semuanya sekarang duduk yang manis, tenang,
Karena kita akan memohon Roh Kudus untuk membimbing kita ya Bunda. Iya Bunda. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Bunda Rai supaya kita mengerti ya dengan firman yang akan dijelaskan nanti Bunda. Supaya Roh Kudus memimpin kita ya Bunda. Betul. Begitu juga dengan anak-anak yang ada di rumah Bunda. Iya Bunda. Nah anak-anak, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memohon kepadamu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, begitu juga dengan kakak bunda yang akan membawakan firman hari ini, kiranya Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami, mengerti, terlebih kami dapat lakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Bunda, Iya Bunda. hari ini Iya. anak yang membaca firman itu dari Ranting Bukit Zaitun Bunda. Namanya Seva Maurencia Cesa. Ya, sekarang akan membaca firman dari kitab apa Bunda ya? Nehemia. Nah, Nehemia berapa? Nehemia 3 Ayat pertama 1 sampai 8. Temanya apa Bunda? Aku bekerja bersama-sama. Iya. Shalom adik-adik semua, senang sekali Kak Vina bisa ketemu di kesempatan hari Minggu ini sama adik-adik sekalian. Kak Vina harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Nehemia 3 ayat 1-8 yang akan dibacakan oleh teman kita Seva Maurencia Cesa dari Ranting Bukit Zaitun. Kitab hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1-8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengacing-pengacing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremoth bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Masulam bin Berekhia bin Mesezabel, berdekatan dengannya Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Masulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengacing-pengacing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Merenot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya adalah seorang tukang emas mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah Aku bekerja bersama. Jadi, kalau dulu itu adik-adik, sebuah kota kayak kota kita ini, kota Bali ini, itu harus dikelilingi tembok adik-adik.
harus dibangun tembok di sekelilingnya. Supaya apa Kak Vina? Karena dahulu kala itu masih ada banyak peperangan adik-adik. Jadi supaya kotanya itu terlindung dari musuh, supaya musuhnya tidak mudah masuk dan menyerang orang-orang di dalam kota itu, maka harus dibangunlah tembok di sekelilingnya. Tapi suatu ketika adik-adik, tembok Yerusalem itu hancur. Kota-kotanya dibakar dan orang-orangnya juga ditawan dan dibawa ke kota Babel. Tapi di kota tersebut ada juga loh orang-orang Israel atau bangsa Yehuda yang mendapatkan pekerjaan yang bagus. Salah satunya adalah Nabi Nehemia. Nabi siapa adik-adik? Iya, Nabi Nehemia. Emang pekerjaannya Nabi Nehemia ini apa Kak Vina? Pekerjaan Nabi Nehemia adalah seorang juru minum untuk Raja Artasasta. Juru minum itu apa Kak Vina? Juru minum itu pekerjaannya adalah mencicipi minuman raja dahulu adik-adik. Kira-kira nih minumannya atau anggurnya masih dalam keadaan baik nggak ya? Terus ada racunnya yang berbahaya untuk raja atau enggak ya? Nah, kalau sudah selesai diperiksa dan minumannya baik-baik saja, baru deh boleh disuguhkan atau dihidangkan untuk Raja Artasasta. Nah, adik-adik, Nabi Nehemia ini adalah pribadi yang ceria loh. Tapi suatu hari Nabi Nehemia terlihat murung. Nah, Raja Artasasta yang melihat Nabi Nehemia yang terlihat murung pun bertanya, "Nehemia, mengapa engkau terlihat begitu murung?" Nah, Nehemia pun dengan ketakutan menjawab adik-adik, karena sebenarnya kalau juru minum terutama itu nggak boleh terlihat murung di hadapan raja. Tapi karena kebaikan hati Raja Artasasta, raja pun bertanya kepada Nehemia. Lalu Nabi Nehemia menjawab, "Bagaimana hamba tidak murung ya Raja? Bangsa hamba berada dalam kondisi bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem hancur." Nah, Raja Artasasta pun kemudian bertanya kepada Nabi Nehemia, "Lalu apa yang engkau mau dari aku? Apa yang engkau inginkan?" Nah, Nehemia pun menjawab raja lagi, "Jika raja berkenan, jika boleh, maka izinkanlah hambamu ini kembali ke tanah nenek moyang hamba atau ke kota asal hamba kembali, yaitu Yerusalem." Dan Nabi Nehemia juga memohon supaya raja memberikan surat-surat untuk para bupati supaya apa adik-adik, supaya Nabi Nehemia bisa sampai ke Yerusalem dengan selamat dan membangun tembok-tembok Yerusalem juga dengan baik dan lancar. Dan selain meminta izin kepada Raja Artasasta, Nabi Nehemia juga tidak lupa untuk berpuasa dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah untuk orang-orang sebangsanya atau bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, setelah sampai di Yerusalem, Nehemia membangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak banyak orang untuk ikut serta. Ada banyak keluarga yang dia ikutkan. Kenapa Kak Vina? Kenapa harus banyak keluarga yang ikut serta dalam pembangunan tembok-tembok ini? Karena adik-adik, kota Yerusalem ini kota yang besar sekali. Nah, kalau mau bangun lagi kotanya berarti harus pakai tukang yang banyak. Kalau pakai tukang yang banyak berarti biayanya besar. Nah, sedangkan Nabi Nehemia ini mau supaya keluarga-keluarga yang ada di kota-kota Yerusalem itu bekerja sama, ada yang membangun tembok-tembok yang sudah rusak, ada yang memasang pintu seperti di gambar ini, ada juga yang menabiskan pintu gerbang. Nah, Nehemia mau ajak banyak orang untuk kerja sama-sama membangun tembok Yerusalem supaya tembok ini dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan adik-adik sekarang pun, adik-adik juga bisa loh kerjasama. Tapi Kak Vina, aku kan nggak bisa bangun tembok kayak orang-orang di kota Yerusalem itu. Ya nggak harus bangun tembok adik-adik. Ada juga hal-hal yang bisa adik-adik lakukan meskipun adik-adik masih kecil loh. Nih Kak Vina punya gambarnya. Nah seperti ini contohnya adik-adik. Adik-adik bisa bantu mama atau papa untuk menyapu, untuk membersihkan rumah, untuk mengelap. Ya pokoknya yang mudah-mudah aja adik-adik, tapi adik-adik tetap mau berinisiatif untuk bantu mama dan papa. Lalu bisa juga
Nah, kalau pas papa lagi cuci mobil nih misalnya, adik-adik bisa bantu kasih sabunnya, atau bisa bantu elap-elap. Atau kalau misalnya, nah ini nih banyak banget, ada adik-adik yang habis mainan sama bloksnya, mainan sama mobil-mobilannya, atau habis baca buku. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membereskan, untuk menaruh kembali mainannya, taruh kembali bukunya setelah dibaca ke tempat sebelumnya, supaya rapi, rumahnya rapi, bersih, dan mainan serta buku adik-adik tersimpan dengan baik. Atau adik-adik bisa bantu juga mama dengan makan sendiri. Adik-adik bisa belajar makan sendiri. Ini juga membantu mama dan papa loh. Karena misalnya kalau mama sama papa lagi ada kegiatan lain, harus ada melakukan pekerjaan lain, adik-adik bantu mama dan papa dengan mandiri, makan sendiri adik-adik. Nah, setelah makan, adik-adik bisa bawa piringnya ke tempat cuci piring. Kalau yang kakak-kakaknya yang sudah lebih besar mungkin bisa bantu mama dan papa untuk mencuci piringnya. Tapi kalau belum bisa juga nggak apa-apa. Adik-adik sudah membantu mama dan papa dengan makan sendiri dan membawa piring kotornya ke tempat cuci piring. Nah, kalau belum bisa cuci piring, ada juga hal lain yang bisa adik-adik lakukan, yaitu bantu mama sama papa untuk bereskan meja makannya. Karena habis makan pasti kan berceceran adik-adik ya, kotor. Nah, adik-adik bisa bantu mama sama papa untuk lap-lap mejanya. Lalu selain makan sendiri, selain bereskan mainan, selain menyapu, adik-adik juga bisa belajar memakai pakaian adik-adik sendiri. Dimulai dari yang gampang-gampang aja adik-adik. Nanti kalau kancingnya salah gimana Kak Vina? Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Adik-adik salah dulu, nanti lama-lama pasti bisa dan rapi kan jadinya. Lagian kalau adik-adik salah nanti pasti dikasih tahu atau diberitahu oleh mama dan papa. Lalu ada juga belajar mengikat tali sepatu sendiri. Nah, ini adik-adik juga menunjukkan selain adik-adik bekerja sama membantu mama dan papa, adik-adik juga merupakan anak yang mandiri. Kalau bisa ikat tali sepatunya sendiri. Kalau belum bisa nggak apa-apa, belajar aja dulu dari sendal adik-adik, terus nanti baru ke sepatu sendal. Nah, kalau udah bisa baru ke sepatu. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk hari ini kita mau belajar bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Kerjasama itu artinya saling tolong, dan saling tolong itu adalah hal yang penting. Karena sekalipun kita masih kecil, kita tetap bisa bantu orang tua. Untuk aktivitas minggu ini, Kak Vina mau minta adik-adik untuk membangun bangunan, bisa berupa rumah-rumahan atau istana mungkin dari blocks. Adik-adik kalau punya blocks, kalau adik-adik nggak punya blocks juga nggak apa-apa. Adik-adik bisa gambar rumah atau istana yang tadi Kak Vina bilang, terus diwarnain deh sama-sama sama papa dan mama. Nah, di situ Kak Vina mau lihat kalau adik-adik bisa bekerja bersama sama mama atau sama papa atau sama kakak, sama adik, sama saudara adik-adik ya. Nah, itu dia adik-adik. Itu firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Vina harap adik-adik mau menerapkan supaya adik-adik bisa bekerja sama dengan mama dan papa meskipun adik-adik masih kecil. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, Bunda, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman ya, tentang Nabi Nehemia. Ya, Nabi Nehemia itu mengajak kita untuk Bekerja bersama-sama. Membangun apa tuh Bunda? Membangun bait Allah. Iya. Ada tembok-tembok. Iya. Apalagi Bunda? Dan gerbang yang runtuh. Iya, yang terbakar. Nah Bunda, untuk tadi kan kita harus bekerja sama. Nah, anak-anak tadi disuruh mengerjakan tugas mungkin Bunda ya, dari kakak layan dan bundanya. Jadi anak-anak kalau nggak bisa minta tolong siapa ya? Pastinya Kakak, sama papa dan papa dan mama atau kalau kakak ya. Kalau papanya lagi sibuk, bisa minta tolong sama kakaknya juga ya. Ya anak-anak ya. Iya. Nah Bunda, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tibalah saatnya untuk kita merespon firman ya, dari Kidung Ceria 183 bait yang satu, pertama. Kita satu di dalam Tuhan.
saatnya kita doa syafaat. Nah, doa syafaat kita sekarang akan dibawakan oleh Bunda Ayu. Silakan Bunda Ayu. Terima kasih Bunda Rai. Anak-anak semua di rumah duduk yang manis, duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih bahwa hari ini kami anak-anakmu sudah mendengarkan firman tentang Nabi Nehemia yang mengajak kami untuk selalu bekerja sama. Ajarkan kami anak-anakmu untuk selalu bekerja sama, untuk selalu mendukung di dalam pelayanan, di dalam hidup kami sehari-hari juga. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini terjadi kelumpuhan ekonomi ataupun pandemi COVID-19, kiranya Tuhan mau memberkati, mau menjaga, memberi topangan, memberi semangat kepada orang-orang semua. Juga berkati papa dan mama kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, baik di rumah ataupun di luar. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini sedang sakit ataupun sedang bersuka cita. Engkau mau memberkati mereka, yang sakit Engkau mau sembuhkan, yang bersuka cita karena berulang tahun Engkau mau berkati agar mereka selalu mengucap syukur. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu, kami sudah menerima rapot, kami sudah menerima nilai-nilai terbaik dari kami. Dan di kemudian hari, di kelas yang baru, kami mau belajar lagi dengan baik, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang selalu patuh kepada orang tua, kepada guru, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Ya, kita sambil memberi persembahan kita bernyanyi ya Bunda dari Kidung Ceria 328 bait yang pertama. Judulnya apa Bun? Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Ya Bunda, persembahan yang tadi sudah dikasih itu dibawa kemana ya? Oh, pastinya suruh minta tolong papa atau mama, minta tolong dibawa ke gereja. Anak-anak ya. Tuhan, persembahan yang adik-adik atau anak-anak yang sudah berikan tadi, ya, kita bawa minta tolong orang tua dan mama untuk dibawa ke gereja ya Bunda. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Nah Bunda, sudah di akhir ibadah kita loh Bunda ya. Nggak terasa ya Bunda. Iya, nggak terasa kita sudah mau ada di akhir ibadah. Tapi anak-anak di rumah harus tetap jaga diri, harus tetap melakukan firman Tuhan ya. Sudah didengar hari ini ya Bunda ya. Iya, supaya anak-anak juga harus tetap berdoa supaya kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini.
dan COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa ketemu lagi ibadah Bunda ya. Kangen ya Bunda ya? Kangen banget Bunda sama Nah, anak-anak. iya. Anak-anak kangen enggak ya sama kita-kita ya Bunda? Iya, pastinya kangen loh Bunda. Ya anak-anak, kita mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Bunda? 289. Ya, Yesus Yesus kawan kawan anak-anak. anak-anak. Gerakan ya Bun? Oh iya, ikuti gerakannya ya anak-anak di rumah ya. Ya Bunda, sekarang kita mau berdoa ya. Semua anak-anak masih dalam posisi berdiri. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Ampuni salah dan dosa kami jikalau kami tidak serius dalam beribadah. Tapi kami mau ya Bapa, supaya kami dirubah menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu taat dan selalu dengar-dengaran. Seperti firman yang sudah disampaikan tadi. Juga berkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohonkan berkat bagi anak-anakmu di rumah, bagi kakak, bunda, dan Yanda di dalam IMPA hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai ya Bunda? Iya, kita sudah selesai. Nah, kita ada pesan ya untuk anak-anak di rumah ya Bunda ya. Pesannya apa ya Bunda? Iya, anak-anak harus tetap jaga diri di rumah, harus tetap memakan makanan yang sehat, harus tetap sehat, tetap bersemangat. Dan kalau keluar harus pakai masker. Kalau dari luar harus gimana ya Bunda? Oh, pastinya harus cuci tangan. Harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga. Iya. Bajunya harus ganti ya Bunda ya, karena dari luar. Iya, supaya Bunda juga berharap dan berdoa supaya anak-anak di rumah tetap sehat. Ya, Bunda. Iya, Bunda. Kita mau ucap Immanuel ya. Iya, kita hitung ya. Iya, bersama-sama ya Sama-sama anak-anak juga di rumah ya, hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Anak-anak semua tetap semangat Bunda ya. Iya, pastinya. Tetap bersukacita dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita